Oke, kita mulai aja ya, teman-teman semuanya. Mungkin kalau bisa on cam biar terlihat muka-muka semangatnya. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam, selamat salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan malam ini yang eh, sangat panas sedikit, eh, dalam keadaan Alhamdulillah sehat walafiat, semuanya dalam rangka mengikuti Halkaneus untuk blok 3. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua dan juga dari tim SPK Kak Rania dan juga pemateri kita pada malam hari ini yaitu Kak Raita. Sebelum kita masuk ke acara inti, mari kita dengarkan terlebih dahulu ayat of the day yang akan menjadi pengingat dan penyemangat kita dalam menuntut ilmu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis. Lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa diberi kelapangan dan ditinggikan derajatnya karena semangat dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Langsung aja kita sambut pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Kak Arayita, yang merupakan salah satu mahasiswi dari FK Unmul Kedokteran Umum Angkatan 2024. Selamat datang Kak Arayita. Iya, Kak Hanifah. Oke, jadi malam ini Kak Raita bakal bawain materi yaitu praktikum histologi B3M2 tentang jantung dan vaskuler. Eh, jadi teman-teman nanti bisa buat memperhatikan dengan sama ya teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke penyampaian materi, mari kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini berkahi dan juga berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, langsung aja kita masuk ke sesi penyampaian materi kepada Kak Raita. Waktu dan Zoom kami persilakan. Baik, Kak Hanifah, saya izin untuk share screen ya. Silakan Kak Raita. Izin untuk off cam ya dari sayanya, takutnya nanti jaringannya jelek. Boleh Kak Raita. Baik, ini udah terlihat, teman-teman. Sudah Kak Raita. Ya, baik. Boleh saya lanjut ya untuk penyampaian materinya dari awal terlebih dahulu. Baik, sebelumnya saya bakalan mulai terkait materi histologi jantung dan pembuluh darah di malam hari ini. Ya, tadi nama saya Raita, saya dari Angkatan 24 ya, Kedokteran Umum. Jadi yang bakal kita pelajari pada malam hari ini itu ada dua ya. Jadi histologi jantung dan pembuluh darah. Jadi kardiovaskular gitu. Nanti di jantung ini outline-nya kita bakalan membahas terkait lapisan-lapisan jantung. Jadi ada endokardium, miokardium, epikardium, sama perikardium, pembungkus jantung. Baru di vaskular atau pembuluh darahnya, kita bakalan membahas tiga jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Nanti kapiler ada percabangannya lagi, tapi saya lupa ya nulis di outline. Terus di arteri nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi. Untuk jenis-jenisnya ada arteriol, arteri kecil, arteri sedang, arteri besar. Buat vena nanti ada venula, vena kecil, sama
vena sedang dan vena besar. Itu nanti ada perbedaan-perbedaannya bakalan dibahas lebih lanjut. Nah, di topik pertama kita bakalan bahas terkait jantung atau kardio ya. Nah, secara gambaran besarnya, si jantung ini itu dari lapisan profundus ke superficial dibagi menjadi beberapa lapisan. Sebenarnya kalau gambaran besar di buku-buku itu dia hanya ngeliatin endokardium, miokardium, epikardium, dan perikardium. Kenapa di sini saya kasih subbab khusus ya, subendokardium? Karena nanti ada suatu struktur khusus di situ yang perlu teman-teman nanti perhatikan lagi pada saat mencari lapisan-lapisan jantungnya. Jadi subendokardium ini bisa dibilang spesial lah, karena ada struktur khusus di situ. Lapisannya dari profundus ya, ini ada endokardium, tipis, terus ada subendokardium, di bawahnya endokardium, baru yang paling tebel nih, ada miokardium, baru ada epikardium, habis itu perikardium, pembungkus jantung. Nah, kita akan bahas satu persatu buat lapisan yang ada di jantung. Yang pertama dari profundus dulu, itu adalah lapisan endokardium. Nah, lapisan endokardium itu dia sebenarnya tipis banget, tapi di gambar ini dia perbesarannya besar banget ya di sini. Endokardium itu terdiri dari umumnya adalah lapisan endotel, ya kan? Di sini lumen jantungnya, di sini ada lapisan endotel. Baru setelah itu makin ke superficial ada connective tissue ya, jaringan ikat si endokardiumnya dengan lumen jantung. Dan isinya itu adalah lapisan endotel yang paling dekat dengan lumen, baru ada connective tissue atau jaringan ikatnya. Yang elastikomuskular ini, sabut elastis dan sedikit otot polos, itu dia nggak terlalu kelihatan ya. Jadi dia memang dominan di lapisan endokardium ini adalah endotel sama connective tissue atau jaringan ikatnya. Sekali lagi buat lapisan endokardium. Itu. Baru ini penampakannya buat si endokardium. Jadi dia setipis ini ya, teman-teman. Ini perbesarannya 100. Dia setipis ini, endokardium. Baru di bawahnya nanti ada subendo, kita akan bahas lebih lanjut. Nanti ada endokardium. Di sini juga ada endokardium nih. Dia sangat tipis jadi dia. Berada di lumen, lumen jantung. Nah, lalu kita lanjut ke lapisan berikutnya, yaitu, oh ini ada contoh lain nih. Ini endokardium. Ini lebih bagus lagi. Kalau yang di atas ini dari preparat kita ya, teman-teman. Dari preparat FK Unmul. Mungkin teman-teman tadi yang praktikum ada nemuin preparat kayak gini. Nah, ini buat strukturnya. Ini endokardium. Baru kita lanjut ke lapisan subendokardium. Sub itu artinya di bawah. Jadi dia berada di bawah lapisan endokardium gitu. Di lapisan subendokardium yang teman-teman perlu tahu itu adalah suatu struktur khususnya ya. Diingat lapisan subendokardium ada struktur khususnya. Namanya adalah serabut Purkinje ya. Yang seperti teman-teman tahu, serabut Purkinje ini sendiri itu berfungsi sebagai sistem konduksi jantung supaya si jantung ini bisa menghantarkan listrik dengan baik. Ada teman-temannya lagi kayak Avinode, terus ada apa lagi ya? SA Note dan lain-lain. Nah, FVSA itu tuh dia nggak kelihatan gitu dan dia tempatnya bukan di subendokardium. Yang paling khas itu memang yang di sistem konduksi jantung, cuman si serabut Purkinje. Ini satu-satunya yang bisa terlihat gitu di preparat. Ya, di preparat kita terlihat di lapisan subendokardiumnya. Si serabut Purkinje ini dia berupa bundelan-bundelan serabut berwarna pucat. Nih, dia kayak gini bundelan-bundelan gitu. Ini preparatnya terlalu bagus ya kalau dari gambar skematik. Nah, kalau yang asli dia tuh kayak gini. Di bawah nih. Ini serabut Purkinje kalau dari sediaan histologi kita, dia kayak bulat-bulat gitu. Sebenarnya ini agak mirip sama jaringan adiposa sih. Tapi karena ini dia membentuk kayak memang di sini lumen jantung ya. Jadi pasti kita suspeknya di sini adalah serabut Purkinje nih. Ya, serabut Purkinje nih. Ada miokardiumnya kelihatan di sini soalnya. Pasti ini sedianya jantung, makanya ada serabut Purkinje di bagian subendokardiumnya. Baru di sini endokardiumnya. Nah, baru ini sebelah kanan juga, ini berupa serabut Purkinje ya. Bundelan-bundelannya tuh berwarna putih pucat gitu. Nih, bundelan-bundelannya nih, serabut Purkinje. Lalu, di bagian dalamnya lagi tuh ada miokardiumnya. Di bagian luar nih, endokardium. Kita lihat lagi nih, secara lebih ngezoom, itu
Dia kayak gini nih bentuknya. Bener-bener bundelan-bundelan pucat gitu. Ini juga dia berupa bundelan-bundelan pucat. Tapi ini nggak terlalu kelihatan sih. Kalau dari preparat kita memang yang asli seperti ini nih buat serabut Purkinje. Hmm. Jadi makanya lapisan subendokardium ini tadi saya bedakan sendiri karena ada struktur khusus yang memang selalu keluar setiap ujian si serabut Purkinje ini. Pasti ditanya gitu. Semisal jadi kita naik lagi ya ke atas ya. Semisal nanti ditunjuk di bagian subendo yang ini nih, ditunjuk di sini kan. Nah, terus eh, di subendokardium itu ditanya pertama misalnya pertanyaannya struktur apa yang ada di sini. Nah, subendokardium itu udah jelas. Ya udah struktur apa lagi kalau enggak si serabut Purkinje yang ada di situ. Berarti jawab serabut Purkinje. Nanti biasanya pertanyaan kedua itu dia nanya dari situ ini lapisannya masuk lapisan mana? Lapisan subendokardium karena serabut Purkinje. Itu. Jadi diingat struktur khususnya buat subendokardium adalah serabut Purkinje tadi. Ya kayak gini. Nah, lalu kita lanjut lagi ke lapisan lebih superficial lagi di bawahnya subendokardium. Itu ada yang namanya lapisan miokardium. Mio itu artinya otot ya, teman-teman. Jadi kardium itu kan artinya jantung. Artinya dia otot jantung. Fun fact-nya, otot jantung ini tuh salah satu otot yang spesial di dalam tubuh kita. Karena nggak semua otot di tubuh kita itu punya. Jadi di tubuh kita ini kan ada beberapa jenis otot kan. Contohnya kayak otot polos, otot lurik, ya kan, sama otot jantung yang spesial. Kalau otot polos, seperti kita tahu, dia itu biasanya berada di organ dalam tubuh kita. Dan sifatnya itu dia bergeraknya otonom gitu. Jadi tidak ada rasa sadar dalam menggerakkan si otot polos ini. Contohnya kayak sistem digestif kita, itu dia dengan otot polos. Terus di otot rangka atau otot lorik itu biasanya berada di ekstremitas. Contohnya kayak tangan, kaki yang kita secara sadar menggerakkannya kan otot lurik. Bentuknya kayak gini nih dia. Silinder memanjang gini kan. Kalau otot polos dia kayak kayak ini, kayak nggak nyambung gitu. Kalau otot lurik kan dia nyambung dan bentuknya silinder. Kalau otot jantung itu mirip-mirip sama si otot lurik, tapi bedanya dia punya percabangan itu menyatu satu sama lain. Itu sih otot jantung. Bentuknya serabut-serabut otot. Tadi lapisan miokardium lapisan paling tebal ya di lapisan jantung. Terus ini otot jantung bekerjanya secara sukarela juga. Jadi kita nggak bisa ngatur gitu otot jantung ini mau gimana kan kerjanya. Jadi dia secara tidak sadar lah ibarat kerjanya. Otot lurik sadar, otot polos nggak sadar juga gitu. Nah, di lapisan miokardium ini itu ada struktur khusus juga yang perlu teman-teman ingat juga karena lagi-lagi struktur khususnya ini selalu keluar di ujian ya. Itu namanya adalah diskus intercalaris. Itu kalau bahasa kampungnya, kalau bahasa Inggrisnya itu intercalated disc. Terserah mau jawab yang mana karena dua-duanya itu sama aja ya artinya. Nah, intercalated disc ini atau diskus intercalaris, dia itu fungsinya adalah untuk menghubungkan antara satu sel otot jantung dengan otot jantung lainnya. Kalau di tahun lalu, si diskus intercalaris ini bener-bener persis plek ketiplek dikasih soal itu lewat print-printan. Jadi dia kayak pakai print-printan kayak gini, baru dia tunjuk salah satu ini yang bentuknya itu kayak garis-garis gini, baru kita disuruh tebak ini struktur apa, struktur khusus apa, letaknya di mana. Jadi khas banget ya teman-teman kalau miokardium itu udahnya dia paling tebal, terus serat-serat ototnya tuh dia kelihatan banget nih, inti selnya banyak, baru dia kayak ada serabut-serabut-serabut gitu, baru ada intercalated disc-nya di sini yang berwarna kegelapan garis-garis. Itu intercalated disc. Nih, intercalated disc yang menghubungkan antara sel otot jantung. Nanti bisa dilihat benar-benar ya. Di preparat itu harus jelas sih ngeliatnya untuk diskus intercalarisnya ini. Tapi biasanya kelihatan. Ini contoh dari gambar preparat di tempat kita. Itu bentuknya kayak gini. Jujur, ini tuh nggak kelihatan banget diskus intercalarisnya. Makanya dokter Nurul tahun lalu itu dia pakai gambar kayak gini. Supaya kelihatan banget itu bentuk hitam-hitam yang kayak garis-garis itu. Si intercalated disc.
Jadi ini dia nggak terlalu kelihatan, tapi kelihatan banget ini serabut otot. Oh ini miokardium gitu. Apalagi strukturnya kalau bukan struktur khususnya itu diskus intercalaris. Jadi mungkin bisa diingat ya teman-teman buat tiap lapisan-lapisan jantung itu struktur khususnya apa aja gitu. Kayak tadi subendokardium ya serabut Purkinje gitu apalagi. Baru kalau miokardium ya seringnya yang keluar diskus intercalaris seringnya. Mungkin ini buat si lapisan miokardium. Mungkin sebelumnya teman-teman ada yang mau bertanya dulu kah atau sekiranya penjelasan saya terlalu cepat? Baik, kayaknya terusnya teman-teman aman ya. Nah, saya lanjut ke lapisan yang lain. Nih, ini adalah lapisan epikardium dan perikardium. Jadi ini makin superficial. Habis si miokardium, terbitlah epikardium. Dari epikardium ada perikardium. Tapi di sini tuh sebenarnya nice to know aja. Kak Jadi Raita, PPT-nya kayaknya ke close deh. Oke, udah Kak. oke, oke ini saya ulang ya. Jadi buat dari yang tadi itu saya bahas terkait lapisan miokardium, baru saya bahas lagi ini di lebih superficialnya yaitu lapisan epikardium dan perikardium. Nah, kalau epikardium sama perikardium itu udah jadi batasan kalau misal sediaannya itu udah beda. Mungkin teman-teman tadi sempat lihat ya untuk sediaan perikardium ya udah itu beneran lapisan perikardium tuh itu tok gitu. Nggak ada yang di jantung. Beneran sediaan perikardium ya lapisan perikardium. Jadi dia dibedakan sama si jantung. Sejauh ini saya nggak pernah ngeliat juga sih ada lapisan perikardium yang jadi satu sama lapisan jantung lainnya gitu di gambar histologi. Itu lebih sering dipisah begitu. Jadi sediaannya itu dia udah beda. Kita bahas terkait epikardium dulu. Nah, kalau di preparat kita, epikardium itu jujur nggak pernah terlihat ya. Jadi lebih sering ditanyakan persoalan kalau nggak endokardium, subendokardium, lapisan miokardium. Jadi lapisan epikardium ini aja saya sampai cari di internet ya. Karena emang dia tuh nggak kelihatan gitu kalau di preparat kita. Lapisan epikardium itu lumayan mirip sama si lapisan perikardium. Bedanya ya di sediaannya. Kalau perikardium itu dia sediaannya tersendiri. Kalau lapisan epikardium sediaannya itu di jantung. Tapi di jantungnya kita itu nggak ada, nggak terlihat gitu. Jadi jarang dikeluarkan. Tapi mungkin teman-teman bisa nice to know aja buat tahu lapisan epikardium itu dia bentuknya kayak gini ya. Jadi dia kayak transparan gitu. Sebenarnya kalau di zoom ini tuh kelihatan kayak agak bolong-bolong gitu. Agak bolong-bolong, transparan. Ini adalah namanya jaringan lemak atau adiposa. Jadi adiposa itu atau jaringan lemak, kalau di pewarnaan histologi kita yang pakai hematoksilin eosin, dia itu transparan teman-teman. Dia nggak bisa diwarnain. Makanya lemak itu dia khas banget jaringannya. Kayak adipose gitu dia. Ini sebenarnya agak bulat-bulat gitu ya kan, terus transparan. Itu buat si jaringan adiposa. Terus dia juga mengandung nih, ini vena ya. Dia mengandung vena, pembuluh darah gitu. Baru dia juga mengandung arteri biasanya ya teman-teman. Tapi ini nggak kelihatan di sini. Baru kelihatan vena aja. Ini vena, dia mengandung vena, pembuluh darah ya, sama jaringan lemak si epikardium ini. Terus lapisan paling luarnya itu yang kesananya lagi mau ke perikardium. Di sini paling ujung ada lapisan mesotelium, tipis dia lapisannya. Nah, sedangkan kalau perikardium ini mirip banget ya memang. Perikardium itu dia juga sama, jaringan adiposa ya kan, jaringan adiposa. Baru ada pembuluh darahnya tuh di tengah-tengah jaringan adiposa. Ada pembuluh darahnya. Baru nanti ini ping-pingnya juga tetap lapisan perikardium. Agak mirip ya memang sama si epikardium. Tapi yang membedakan itu lapisan epikardium, dia masih kelihatan nih ototnya. Kan dia di sediaan jantung kan.
Makanya dia masih bisa kelihatan otot jantung di sini, miokardiumnya masih kelihatan. Tapi kalau perikardium ini sediaannya udah dibedain sama jantung. Makanya udah nggak bisa teman-teman lihat lagi di sini ada apa. Udah kosong di sini nggak ada. Karena dia beda sediaan sudah sama si lapisan epikardium. Nah, gitu. Itu buat jantung ya, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Pak, terkait yang jantung. Gimana teman-teman? Boleh di chat atau langsung open mic, boleh teman-teman. Mungkin hitung aja kali ya, Kak Raita. Satu, Boleh. dua, tiga. Oke, nggak mungkin belum ada Kak Raita. Belum ada ya. Jadi kita langsung lanjut aja ke bagian selanjutnya, yaitu pembuluh darah atau vaskular. Nah, di sini tuh jujur udah lumayan tricky karena buat ngebedain lapisannya itu tuh kadang kita ngerasanya kayak oh tahu lapisannya tuh oh ini lapisannya tuh lapisan tunika apa adventitia, ini lapisan membrana elastika interna gitu-gitu. Tapi terkadang yang kita maksud itu salah karena preparat itu nanti ditunjuk pakai jarum yang agaknya tuh bahkan lebih tebal daripada lapisan pembuluh darah itu sendiri. Makanya nanti teman-teman kalau mau menjawab soal histo yang bagian pembuluh darah terkait lapisannya itu mohon diperhatikan yaitu betul-betul tunjuk di mana gitu karena kebanyakan orang-orang salah menjawab itu di lapisannya. Sebenarnya dia tahu itu lapisan apa, ini apa, tapi agak salah paham mungkin dari penunjukan lapisannya. Jadi nanti bisa diperhatikan juga. Oke, kita lanjut ke gambaran secara umum dari lapisan vaskular atau pembuluh darah. Nah, ini kita bahas dari lapisan profundus ke superficial. Dari profundus atau di dekat lumen ya, sampai ke luar sini. Jadi dalam lumen ini ada namanya tunica intima. Baru keluar lagi sedikit ada yang namanya membrana elastis interna. Baru ada yang ketiga itu namanya tunica media. Yang keempat itu ada membrana elastis externa. Baru yang kelima itu ada tunica adventitia ya, atau tunica eksterna begitu. Jadi ini gambaran secara umum dari pembuluh darah atau vaskular. Ibaratnya kayak kan jenis-jenis pembuluh darah banyak, tapi nggak semua pembuluh darah tuh punya lengkap itu. Jadi kayak ini gambaran secara umumnya aja gitu. Nanti ada yang nggak ada yang punya, ada yang tunika intimanya lebih besar, ada yang tunika medianya lebih besar, dan seterusnya. Dan di sini ada notes bilang kalau semisal arteri itu tunika medianya lebih tebal dan dominan dibandingkan sama vena. Sedangkan vena, tunika adventitia atau eksternanya di paling luar, itu cenderung lebih tebal dan dominan dibandingkan arteri. Dan di sini ada tulisan juga semua jenis dari vena itu tidak punya MEI dan MEE atau membrana elastis internal dan dia juga nggak punya membrana elastis eksternal. Ini merupakan salah satu dari sekian perbedaan dari arteri dan vena gitu. Jadi ini teman-teman udah dapat lah gambaran secara kasarannya terkait vaskular dan perbedaan arteri serta vena itu. Kita lanjut untuk arteri dan vena itu juga dia dibedakan jadi beberapa jenis ya teman-teman. Kalau kita cerita dari jantung mau memompa darah mau ke seluruh tubuh, dia pasti nggak langsung ke arteri paling kecil dong, langsung ke kapiler difusi pasti nggak mungkin. Jadi dia bakalan melewati arteri besar dulu ya kan, jenis pertama nih arteri. Baru dari arteri besar dia bakalan pergi ke arteri sedang, dari arteri sedang baru dia bakal pergi ke arteri kecil akan ke arteriol, dari arteriol bakalan ke arteriol prekapiler ya. Pre itu sebelum sebelum kapiler, setelah itu dia bakal pergi berdifusi ke kapiler, baru nanti dari kapiler bakalan pergi ke venula postkapiler, dari venula postkapiler itu bakal pergi ke venul, vena kecil dan sedang, baru kembali lagi ke vena besar buat diantarkan darahnya menuju ke jantung kembali gitu. Nah, di sini ada notes-notes juga kalau semisal dari arteri besar sampai arteri kecil yang kelihatan itu
tunika intimanya lebih kelihatan, medianya lebih kelihatan, adventitianya juga lebih kelihatan. Kalau di arteriol itu yang terlihat tunika intima sama media. Kalau yang prekapiler, arteriol, yang kelihatan cuma endotel sama otot polos. Terus kapiler, cuma satu lapis endotel aja dia paling kecil. Baru di venulopas kapiler gitu lagi dia balik sampai ke vena besar. Jadi berbeda-beda untuk lapisannya gitu. Kita harus bisa bedain antara pembuluh darah arteri dan vena secara umum. Nah, kalau mau secara histologi banget nih, mikroskopis dan secara ya udah belak-belakan aja. Cara ngebedain arteri sama vena itu harus 3 poin ini yang dilihat. Lumennya, dindingnya, sama penampangnya. Buat ngelihat jaringan muskular, elastis katup itu kayaknya agak apa ya, kayak di mikroskop secara langsung itu nggak memungkinkan karena waktu menjawab soal histo juga cuma 40 detik ya. Jadi kalian kalau mau ngebedain arteri atau vena, itu lihat dari lumen, dinding, sama penampangnya. Itu udah jelas banget. Nih ya, dia bilang arteri lumennya kecil, vena itu lumennya besar. Arteri itu dindingnya tebal, vena itu dindingnya tipis. Kalau penampang arterinya bulat, kalau vena itu dia kolaps atau kempes. Gambarnya tuh kayak gimana nih? Kayak gini ternyata. Tuh, kalau arteri ini arteri besar ya. Terus kita bandingkan sama vena besar. Beda banget. Arteri itu dia bilang lumennya tuh lebih kecil. Nah, lumennya lebih kecil, nih, lebih kecil, benar. Lumennya lebih kecil. Kenapa kok lumennya bisa kecil? Ya karena dinding arteri tebal. Jadi kalau dindingnya tebal, pasti lumennya kecil. Sedangkan vena itu lumennya besar, ya kan? Lumennya besar, dindingnya kecil, tipis banget segini nih. Yang gede tunika adventitianya aja. Jadi kalau dinding tebal, lumen kecil, kalau lumennya besar, dindingnya tipis gitu. Itu buat ngebedain arteri dan vena. Baru dari penampang, itu kelihatan juga arteri itu dia kayak kokoh gitu loh. Kayak rigid, dia tuh bulatnya pepat kayak gini. Kayak sedotan kalau kalian lihat dari bawah. Tapi kalau vena itu dia kayak kolaps, dia kayak kempes dan letoy gitu. Karena apa dindingnya tipis, nggak ada yang menyokong, makanya dia bisa sekolaps itu gitu. Kayak handscoon kalian gunting jarinya, baru kalian lihat dari bawah. Itu vena kayak gitu. Jadi udah clear dan gampang ya buat ngebedain arteri sama vena. Terus yang perbedaan lainnya kayak jaringan muskular di arteri itu lebih tebal. Kenapa jaringan muskularnya tebal? Karena muskular ini ya isi dari tunika media. Tadi kan kita bahas ya, arteri itu tunika medianya lebih tebal daripada vena. Jadi ini udah benar. Jaringan elastis juga di arteri lebih tebal daripada di vena. Itu. Terus arteri itu dia nggak punya katup sama sekali. Semua jenis arteri nggak punya katup. Sedangkan vena itu dia beberapa jenis vena itu punya katup. Memang ciri khas dari vena itu memang yang benar-benar ditonjolkan adalah si katupnya. Tapi kalau kita mau lihat secara histologis, di preparat kita itu benar-benar nggak kelihatan katupnya sama sekali. Nggak tahu sih, mungkin teman-teman ada nemuin kayak katupnya kelihatan, tapi kalau di saya itu benar-benar nggak kelihatan gitu katupnya tuh di mana. Dia goib gitu. Nih, ini untuk katup vena ya. Jadi memang benar vena itu punya ciri khas khususnya katup, tapi kita tidak bisa melihat ya di preparat kita. Jadi kita ngebedainnya dari 3 hal yang tadi yang saya tadi bilang. Nice to know, katup vena itu dia dibentuk dari tunika intima. Jadi tunika intima kan isinya endotel nih, endotel. Endotelnya itu berubah bentuk, berubah wujud. Jadi modif jadi katup vena. Kayak gini katupnya tuh. Tujuannya dikasih katup seperti teman-teman tahu supaya aliran darah itu nggak balik lagi. Karena vena kan mau nganterin darah nih ke jantung kan. Misalnya vena dari biasanya tuh kalau orang varises ya teman-teman pernah lihat itu yang di lebih superficial dari kulit betisnya tuh kayak menonjol. Nah itu gara-gara katup venanya kayak stagnan gitu. Aliran darahnya itu biasanya ketekuk di situ kalau habis olahraga, baru darahnya nggak bisa naik. Jadinya kayak tekanan di situ tuh tinggi banget, padahal di situ ada katup kan. Jadi katupnya yang bermasalah kalau orang varises. Itu untuk fungsi fisiologisnya katup vena, supaya menahan aliran balik darah. Kalau di gambar-gambar internet, itu katup venanya kelihatan banget ya, bagus preparatnya. Mereka beneran motong itu potongan melintang di sini banget gitu. Kalau di kita, itu di nomor 4 itu nggak kelihatan banget ya teman-teman buat katupnya sama sekali. Bahkan dinding venanya aja sudah ruptur itu, sudah putus begini. Jadi kayak nggak
nggak berharap ada gitu katupnya di sini harusnya ada kan. Cuman nggak kelihatan karena nggak jago yang buat preparednya ini kata Briska gitu. Terus nih yang nomor 2 juga kelihatan katup-katupnya kelihatan. Ini katup. Jadi dia kayak melintang gitu dia di tengah-tengah lumen ada kayak penampang kolaps sudah fix ini vena nih ada katup gitu kan. Nah nomor 3 nih juga dia motongnya masih bener lah ya masih ada katupnya gitu di sini masih kelihatan dia di dekat lumen terus dia kolaps. Nah tuh vena nih, vena di kaki dan tangan punya katup tapi vena besar dan vena dalam organ tidak ada. Kita lanjut ke jenis jenisnya dulu dari arteri ya. Mungkin tapi di sini diawali dengan arteriol prekapiler, kapiler dan venula postkapiler. Ini bakal bahas di kapiler dulu karena arteriol prekapiler sama venula postkapiler itu gak pernah keluar sih sama sekali di ujian. Jadi kita bahas yang pentingnya dulu nih. Si kecil-kecil ini, kapiler. Ini untuk kapiler, gambaran umum kapiler itu dilapisi selapis endotel ya kan selapis endotel baru dia punya harusnya di sini membrana basalis nih yang agak transparan ini membrana basalisnya yang kuning-kuning ini adalah endotelnya berfungsi untuk pertukaran secara difusi zat tertentu. Kenapa dibilang zat tertentu? Karena kapiler sendiri itu ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis kapiler yang difusinya itu beda-beda gitu dengan zat yang berbeda-beda. Jadi bentuknya pun nanti berbeda-beda menentukan dari fungsi fisiologisnya. Apakah dia nanti buat nyaring gula kah? Apakah dia nanti buat menghantarkan darah kah? Makanya dia berdampaknya ke bentuk dan jenis kapilernya itu sendiri. Makanya di sini bisa ditampilkan pada sediaan atau organ yang berbeda-beda. Karena 3 jenis kapiler ini punya fungsi yang berbeda-beda pula di dalam tubuh kita. Kita lanjut ke jenis-jenis kapilernya ya. Kita udah tahu nih gambaran umumnya. Oh, kapiler punya selapis endotel, punya membrana basalis. Terus apalagi nih Kak jenisnya? Yang pertama ada kapiler jenis yang kontinu. Buat yang kontinu itu dinding endotelnya rapat, nggak ada celah, baru membrana basalisnya juga rapat tanpa celah nih ya tidak ada celahnya ada sih celah tapi kayak kecil aja gitu di garis begini karena ini antar sel endotel kan terus dia berfungsi untuk pertukaran zat kecil seperti ion dan air yang kita tahu ion-ion kayak Ca2 plus K plus Na plus itu semua kan tak kasat mata kan ibaratnya gaib makanya kapiler kontinunya ini bisa serapat itu karena ya udah ion itu bisa segampang itu buat keluar masuk dinding endotel dia nggak perlu celah yang gede-gede membrana basalisnya juga nggak perlu lah celah yang besar-besar gitu contoh sediaannya itu adalah otak otot peritubular kapiler ginjal dan paru tapi yang paling sering itu adalah peritubular kapiler ginjal ini khas banget karena preparat ginjal di tempat kita itu HD ya HD dia bagus makanya sering pakai sediaan peritubular kapiler ginjal buat jenis kapiler kontinu ini contohnya ya di sini ada sediaan medula ginjal yang isinya itu tubulus-tubulus. Nah, tubulus-tubulus ini di antara tubulus-tubulusnya ada kapiler sebenarnya, cuman nggak kelihatan. Nah, ini kapiler-kapilernya tuh di antara tubulus-tubulusnya. Tubulus-tubulus ini dia kayak bulat-bulat gitu, ada lumennya. Pasti teman-teman nggak asing ya, karena ini pernah dibahas juga di materi epitel waktu blok 1 kan. Jadi ini pasti nggak asing. Tuh. Di sini ada kapiler-kapiler di antara tubulusnya. Peri itu kan di sekitar. Nah, tubular itu kan tubulus, berarti kapiler di sekitar tubulus. Kalau teman-teman udah ngeliat di sini bulat-bulat banyak, ya kan, baru ditunjuk di sini nih, itu pasti dia nanya ini jenis kapiler apa biasanya. Kapiler kontinu. Kenapa kok masuk kapiler kontinu? Karena fungsinya untuk reabsorpsi dan sekresi zat dari atau ke tubulus ginjal. Ini bakal lebih dibahas juga nih di blok 5 nanti ya terkait reabsorpsi dan lain-lain sekresi dari tubulus ginjal. Ini nice to know aja di antara tubulus-tubulusnya itu ada kapiler begitu. Nih, ingat ya ini sediaannya medula ginjal. Ini contoh yang pertama, kapiler kontinu. Baru yang kedua itu adalah kapiler fenestrate atau berlubang ya dia. Udah mulai ada lubangnya, dia kecil-kecil begini. Dinding endotelnya berlubang, membrana basalisnya itu masih rapat. Nah,
Di sini pertukaran zatnya kecil seperti ion, air, dan glukosa. Ingat ya, ada glukosanya nih. Menahan protein besar. Contohnya, plexus choroideus, usus, glomerulus ginjal, dan kelenjar endokrin. Seringnya dia pakai glomerulus ginjal gitu. Kalau tadi kan ini dia pakainya tubulus ginjal kan, makanya sediaannya medula. Kalau di sini dia bilang seringnya pakai glomerulus ginjal karena nanti sediaannya itu di bagian korteks dari ginjal. Ini kan medula ginjal nih, isinya tubulus semua, medula ginjal. Kalau yang capillary fenestrate ini buat glomerulus, dia berada di korteks ginjal. Kita lihat aja ya. Nih, bedanya sama yang ini kelihatan ya. Ini tuh nggak ada glomerulusnya. Kalau yang satunya itu dia punya glomerulus. Glomerulus itu dia kayak gini nih. Ibarat kayak ada bulan sabit gitu. Dia pipih begini. Baru di dalamnya ini ada kapiler-kapiler. Namanya adalah kapiler glomerulus. Kalau yang bulat-bulat ada lumennya, ini namanya tubulus ya, tubulus. Kalau ini nih glomerulus, ini namanya glomerulus juga. Jenis kapilernya itu beda. Kalau di glomerulus jenisnya adalah fenestrate ya. Ini saya salah ketik. Harusnya ini fenestrate bukan yang continue. Kenapa? Kok beda dia sama yang continue? Karena kalau kapilernya itu fenestrate, dia fungsinya buat filtrasi plasma darah. Ini kapsula Bowman namanya. Untuk filtrasi plasma darah ke kapsula Bowman. Jadi dia masih boleh nih memungkinkan molekul-molekul kecil seperti air, baru kayak ion, sama glukosa ya, lewat ke dinding kapiler. Makanya dia diperbolehkan untuk ada lubangnya untuk si kapiler fenestrate gitu. Terus kita lanjut ke jenis kapiler ketiga adalah kapiler discontinue. Kapiler discontinue ini dinding endotelnya berlubang besar parah gitu ya. Di sini berlubang, bahkan sampai membrana basalisnya itu juga berlubang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempertukarkan zat besar seperti red blood cell ya, atau sel darah merah. Karena kita tahu kalau kita mau ngebandingin sel darah merah itu kalau di preparat ya, dia masih kelihatan beneran kayak gini nih kelihatan. Tapi kalau kalian mau ngelihat ion-ion Na+, Ca2+, K+, itu kan sulit kan? Makanya kenapa kapiler discontinue ini lubangnya gede-gede karena yang mau dilewati itu juga zat yang besar-besar kayak red blood cell atau sel darah merah. Nah, seringnya itu sediaan yang dikeluarkan adalah hepar ya. Karena jenis kapiler hepar itu dia khusus namanya adalah kapiler sinusoid gitu. Ini contoh dari preparatnya. Hepar itu khas banget ya teman-teman. Dia bentuknya heksagon, segi lima nih. Ini segi lima, baru di tengah-tengahnya itu ada venanya. Terus dia kayak stretch mark gitu dia sinusoidnya. Kayak gini. Itu khas banget dari hepar. Ini gampang banget. Kalau teman-teman ketemu di apa soal ngeliat gini, oh heksagon, kayak stretch mark, udah pasti nih hepar gitu. Terus kalau di materi kapiler ini dia nunjuknya biasa di sinusoidnya nih yang bagian stretch marknya di B, terus di sini, terus di sini itu sinusoid ya. Tapi kalau di tengah itu namanya sudah beda lagi, namanya vena centralis. Ini juga nice to know ya. Kalian fokus ke kapilernya aja nih, kapiler-kapiler sinusoidnya yang kayak struktur vena centralis, terus ada ini apa, itu nggak usah dipedulikan, karena itu nanti dibahas di blok 4. Jadi fokus ke kapiler sinusoidnya aja di sini. Itu. Ini kalau di zoom, ya, yang B kelihatan sinusoidnya, yang kayak stretch mark, dia kelihatan. Terus yang C itu dia nunjuk, anu ya, teman-teman, ada inti selnya nih, terus dia di hepar, berarti namanya hepatosit atau sel-sel hati. Nice to know juga ya. Ini harus tahu kapiler sinusoidnya yang mana dulu. Gitu, itu untuk eh, kapiler-kapiler ya, jenis kapiler. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu kah, atau kecepatan materinya? Hmm, ada yang mau ditanyakan, atau udah jelas? Gimana teman-teman? Permisi Kak, Ya, Silakan.
Kak, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa di hepar itu bentuknya yang kayak stretch mark itu kan merupakan kapiler dan tengahnya itu merupakan vena centralis. Nah, Ya. yang di tengahnya itu apakah selalu vena centralis, Kak? Apakah bisa arteri atau yang lain? Terima Nah, kasih, Kak. ya. Oke, terima kasih juga. Ini langsung saya jawab aja ya. Jadi, untuk di tengahnya ini, dari yang seingat saya juga, memang dia hanya vena centralis aja, venula. Jadi, seingat saya di septum-septumnya ini ada jenis pembuluh darah lain. Di jenis arteri gitu. Nanti kalian bakal belajar lebih dalam untuk pembuluh darah di hepar itu di blok 4. Jadi di situ bakal dijelasin aliran darah dari hepar tuh kayak gimana gitu di bidang heksagon ini. Dia kalau seingat saya itu dari ujung dari sini ya kan, baru dia bakal menjalar masuk ke sini buat kembali gitu. Jadi dia akan menjalar masuk begini gitu. Jadi arterinya tuh berada di sini, tapi itu nggak akan ditanyain kok teman-teman. Karena nice to know aja. Jadi yang lebih ditekankan itu benar-benar di capillary sinusoidnya kayak stretch mark di sini. Kalau di sini juga ini nice to know, ini nice to know. Itu benar-benar dibahasnya nanti di blok 4. Jadi teman-teman tidak usah risau ya. Karena ini lebih fokus ke kapiler-kapilernya aja dulu gitu. Jadi ini iya, ini cuma vena centralis aja ya, yang di tengah. Baik, Kak. Terima Mungkin sudah kasih terjawab banyak. atau belum? Ya, sudah. Gimana Kita lanjut teman-teman ya yang ke lainnya? Oke, boleh Kak Radita, boleh dilanjut. Oke, Kak Hanifah, terima kasih. Jadi kita lanjut ke berikutnya ya. Di sini ada arteriol prekapiler sama venula postkapiler. Nah, arteriol prekapiler sama venula postkapiler ini juga nice to know aja gitu buat di histologi karena nggak kelihatan ya teman-teman. Jadi yang bakal keluar itu kalau nggak kapiler, arteri kecil, arteri sedang, arteri besar gitu. Buat arterial prekapiler ini sama venula postkapiler ya udah sekedar tahu aja. Kalau semisal nanti kalau dari arteriol darahnya itu jalan ke arteriol prekapiler dulu, dari prekapiler baru ke kapiler ya kan yang tadi kita bahas. Baru dari kapiler dia akan lanjut ke venula postkapiler di sini ya kan. Baru dia akan masuk ke pembuluh darah vena yang paling kecil gitu. Jadi kita cukup tahu aja arterial prekapiler nih ya udah letaknya di antara kapiler dan arteriol, baru terdiri atas endotel dan polos. Buat venula postkapiler itu dia terdiri dari endotel sama jaringan ikat yang sedikit dan sulit dibedakan dengan kapiler dan sulit juga untuk dilihat. Jadi tidak ada di preparat gitu. Ini kita masuk ke materi arterinya dulu. Arteri yang paling kecil adalah arteriol. Nah, arteriol ini terdiri dari tunica intima sama tunica media. Jadi dia kayak gini nih. Bentuknya jujur ini agak abstrak si arteriol. Tapi juga khas karena yang lain itu dia jelas. Arteri sedang itu jelas, arteri besar itu jelas. Ini nggak jelas gitu. Karena dia kecil gitu kan, baru kayak cuman selapis endotel, tunika intimanya, baru di tunika medianya dia cuma punya 2 sampai 5 lapisan otot polos gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini kecil-kecil, selapis endotel, lapisan otot polosnya kok dikit banget, agak buram preparatnya itu udah fix arteriol. Gitu, itu untuk si arteriol. Tapi dia lebih rigid sih daripada vena. Ini kalau kalian nyadar ya, di sini ada venul di sini. Di sini ada arteriol. Jadi kelihatan gitu bedanya. Kalau misal ini fix banget arteriol, yang ini fix banget venul. Jadi bakal terlihat. Ini dari preparat kita juga ya, buat arteriolnya. Kita lanjut ke arteri kecil. Nah, arteri kecil ini biasanya maunya di compare atau dibedain sama arteri sedang. Karena perbedaannya arteri kecil sama arteri sedang itu cuma dua. Pertama, dari membrana elastika eksternanya. Kalau arteri kecil, membrana elastika eksternanya itu kalau dilihat betul-betul ya, itu nggak kelihatan. Sedangkan kalau arteri sedang nanti tuh dia kelihatan membrana elastika eksternanya. Si arteri kecil juga perbedaan keduanya sama arteri sedang itu kalau arteri kecil yang namanya arteri kecil, yang satunya kita compare sama arteri sedang. Artinya arteri kecil ini lebih kecil daripada arteri sedang karena mereka biasanya berada di satu preparat yang sama gitu. Nah, ini gambaran histologis dari si arteri kecil. Dia punya paling luar ini ada selapis endotel ya kan, endotel. Baru di agak dalamnya sedikit gitu ada apa
membrana elastika internanya itu ada kalau arteri kecil. Baru yang paling tebal di arteri apa tadi muskular ya, tunika medianya. Ada 6 sampai 40 lapisan otot polos gitu. Baru dari tunika media dia lanjut ke tunika adventitia yang berupa jaringan ikat longgar tipis. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer juga buat teman-teman. Nanti kalau misal belajar ini ulang, tolong diperhatikan ya buat isi dari tiap lapisan. Karena itu keluar kemarin di ujian. Kalau misal dinanya, misalnya isi lapisan tunika adventitia itu apa? Ya teman-teman jawab jaringan ikat apa gitu. Jaringan ikat longgar tipis kah? Jaringan ikat elastis kah? Apa? Jadi itu harus lengkap ya teman-teman karena biasanya strict gitu. Jaringan ikat itu kan ada banyak di tubuh kita. Makanya dia pengen spesifik, itu jenis apa jaringan ikatnya. Makanya perlu diperhatikan, tiap-tiap lapisan itu harus tahu isinya apa. Oh, arteri besar isinya ini nanti ya ada elastisnya. Kalau yang nggak arteri besar nggak ada elastisnya. Itu harus dibedakan. Ya, ini tunika intima so far masih sama. Isinya itu adalah selapis endotel. Baru di tunika medianya masih otot polos ya otot polos, baru kalau tunika adventitianya ini berupa jaringan ikat longgar tipis. Ini enggak ada membrana elastika eksternal ya, teman-teman. Jadi dari tunika media ke tunika adventitia tuh enggak ada pembatas gitu. Enggak ada yang begini-begini. Ini dari gambaran skematiknya juga terlihat media langsung ke adventitia, enggak ada yang begini-begini. Begini-begini tuh enggak ada. Gitu. Nah, terus ini satu lagi. Jadi kalau semisal nanti dia tunjuk di kayak gini nih, dia tunjuk dari arah lumen ke dinding ya kan, terus dia tunjuknya kayak di ujung sini, itu udah pasti ya teman-teman dia nanya tunika intima berarti ini apa nih lapisan yang ditunjuk tunika intima karena dia nunjuknya dari lumen ke dinding. Kalau semisal dia nunjuknya itu kebalik dari arah dinding ke lumen ya kan, tapi kok kayak mendekati endotel gitu. Teman-teman perlu curiga kalau misalnya ditanya itu jangan kegeeran gitu. Bukan endotel itu, bukan intima yang ditanya, tapi itu adalah membrana elastika interna, ya kan? Karena deketan banget mereka berdua. Makanya perlu dilihat panahnya itu lebih mengarah kemana gitu timnya. Kalau dia dari lumen ke dinding dan dia pas di sini nih panahnya, itu fix tunika intima. Tapi kalau biasanya kalau dia dari arah dinding ke arah lumen, begini nih deket banget sama endotel. Berarti dia nanya membrana elastika internanya gitu. Jadi pertanyaan itu jelas teman-teman. Ada ciri-cirinya dia pengen apa tuh ada ciri-cirinya. Apalagi dia mau nanya tunika medianya. Nggak mungkin kan nanya tunika media dia kasih panah ke sini. Nggak mungkin. Rancu. Pasti dia kasih panah di sini. Karena tunika media tuh lebar gitu. Mending kasih di tengah-tengah supaya jelas. Itu buat cara ngebedain dia nunjuk lapisan yang mana sebenarnya. Kalau tunika adventitia mah jelas lah ya. Dia dari mau dari luar, dari mana ditunjuk juga dia tetap pasti pengennya adventitia di paling luar gitu. Kalau yang ini nih, yang di sini-sini biasanya dia agak rancu, kasih petunjuknya. Nah, itu mungkin sedikit insight ya. Dan itu nggak ada yang ngajarin sih sebenarnya. Cuman kalau dipikir-pikir memang begitu, cara nunjuk lapisan yang kayak presisi itu biasanya kayak gitu. Ini buat arteri sedangnya, ya. Ada membrana elastika internanya di sini. Tutut gitu dia. Baru nggak ada membrana elastika eksterna, jadi langsung adventitia habis ini. Itu buat arteri sedang. Arteri kecil deng. Baru buat arteri sedang, dia punya membrana elastika eksterna. Jadi kelihatan. Ini mohon maaf, preparat saya buram. Jadi tidak terlalu kelihatan ya ini. Sebenarnya tuh kelihatan harusnya. Nah, jadi dia sama-sama punya membrana elastika interna ya. Dia sama-sama punya endotel juga nih di tunika intimanya. Baru di tengah-tengahnya itu ada tunika media berupa otot polos tebal juga. Terus ada membrana elastika eksternanya kelihatan ini tapi nggak kelihatan. Saya motonya burem. Jadi kalian lihat bener-bener ya. Ini tuh kelihatan sebenarnya membrana elastika eksternanya. Dan arteri sedang ini dia khas banget kok. Kayak kalau kalian lihat penampang sama preparatnya tuh, oh fix ini arteri sedang gitu. Itu kelihatan kok. Baru dia punya tunika adventitia juga. Ya, dia masih sama. Tunika intima itu ada endotel, baru nanti membrana elastika, baru di sini ada apa? Otot polos yang tebal di tunika media, baru di tunika adventitianya tuh ada jaringan ikat padat tidak teratur. Sini. Ini perbandingan gambar skematiknya ya. Ini ada membrana elastika eksterna,
membrana elastika interna di sini. Kalau yang tadi tuh nggak ada, dia membrana elastika interna, tapi nggak ada membrana elastika eksternanya. Itu untuk perbedaan antara arteri sedang sama arteri kecil. Terus nama lain arteri sedang itu arteri muskular ya teman-teman. Diingat arteri sedang nama lainnya arteri muskular. Nah ada di kuliahnya Dr. Nurul tahun lalu. Terus kita lanjut ya nih. Nah ini gambarannya kayak gini kalau di preparat. Jadi dia disandingkan sama pasangannya yaitu vena sedang di sini. Sandingkan gini, dia selalu berdampingan gitu. Kalau arteri sedang sama vena sedang gitu. Arteri kecil sama vena kecil. Preparat dia terlihat kayak gini. Kita lanjut ke arteri besar, ya arteri elastik nama lainnya. Karena dia terdiri dari jaringan-jaringan serabut elastis. Kita lihat dari lapisannya dulu. Arteri besar atau arteri elastik. Mungkin teman-teman sebelumnya juga pernah lihat ya, waktu di blok 2 terkait pewarnaan VVG ya. Verhoeven, apa itu? Nah, di sini terlihat yang tebel banget ini, itu tunika medianya ya, di arteri. Isinya itu beda, nggak kayak arteri sedang, nggak kayak arteri kecil, nggak kayak arteriol. Isinya itu ada tambahan lain, yaitu namanya fenestrate elastic membrane. Sebenarnya kalau teman-teman jawab otot polos dan serabut elastis aja itu udah benar. Tapi kalau mau lebih keren gitu ya, jawabnya otot polos plus fenestrate elastic membrane gitu bahasa Inggrisnya. Terus dia sama ada tunika intimanya selapis endotel. Sini nih, selapis endotel. Baru sebenarnya di sini tuh ada membrana elastika internanya, tapi karena terlalu banyak ya, si tunika medianya ini kayak terlalu bulky banget, begitu dia tebel. Jadinya membrana elastika internya tuh kayak kecil banget dan tidak terlihat gitu. Jadi sangat jarang menanyakan membrana elastika interna di arteri besar atau arteri elastik nama lainnya. Kalau di membrana elastika eksternalnya juga dia nggak terlalu kelihatan, dia nggak tampak gitu. Gara-gara ininya terlalu bulky, si tunika medianya dari arteri besar ini. Terus di paling luar itu sama ada tunika adventitia berupa jaringan ikat longgar. Nah, terus yang perlu diingat dari tadi kita nggak ada nyebutin struktur khusus ya. Kita terakhir nyebutin struktur khusus tadi di lapisan-lapisan jantung. Sekarang kita kembali ke struktur khusus. Di arteri besar ya, sama vena besar sih actually. Cuman yang paling kelihatan di arteri besar itu ada suatu struktur khusus. Namanya adalah vasa vasorum ya. Vasa vasorum ini adalah jenis pembuluh darah yang menyuplai pembuluh darah. Jadi kayak pembuluh darah juga butuh pembuluh darah gitu ibaratnya. Vasa vasorum ini dia spesial, dia cuma ada di arteri besar sama vena besar. Kenapa? Kok di arteri jenis lain kok nggak ada si vasa vasorum? Bukannya katanya pembuluh darah itu juga butuh pembuluh darah gitu. Jadi karena bisa dilihat sendiri ya teman-teman, dindingnya arteri ini besar banget, tebel banget. Karena dia tebel banget, gak memungkinkan untuk difusi dari darahnya langsung di sini. Ya kan, harusnya kan dari darahnya langsung bisa dia difusi, ini nggak bisa. Kalau di arteri besar nggak bisa. Dindingnya terlalu tebal, makanya dia butuh vasa vasorum untuk memberikan suplai khusus ke dinding jantungnya yang sangat tebal ini. Vasa vasorum itu dia letaknya di tunika adventitia ya. Diingat, tunika adventitia ada struktur khusus namanya vasa vasorum. Bentuknya kayak gini, berupa pembuluh darah. Kalau dia berupa arteri, ya arteri besar, berarti vasa vasorumnya juga jenis arteri. Kalau semisal nanti vasa vasorumnya ada di vena besar, ya berarti jenis vasa vasorumnya ya vena gitu. Sebenarnya ada satu lagi namanya struktur khusus, nevi vasorum, cuman saya nggak dapet gambarnya ya buat nevi vasorum. Nevi itu nervus, jadi dia biasanya ada di samping vasa vasorum, tapi bedanya sama vasa vasorum, nevi vasorum tuh dia terisi dia begini, nggak ada lumennya. Kalau vasa vasorum kan memang pembuluh darah, makanya dia punya lumen di tengah-tengah. Tapi kalau nevi vasorum, dia itu benar-benar keisi kayak gini, dia keisi. Tapi saya nggak ada gambarnya nevi vasorum ya. Jadi ingat nevi vasorum itu nervus yang mempersarafi arteri besar. Kalau vasa vasorum itu vaskular yang mensuplai arteri besar. Ini struktur khususnya.
Nah, itu mungkin untuk si arteri. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanyain dulu kah? Karena saya mau lanjut ke vena. Gimana teman-teman? Mungkin hitung aja lagi ya Kak Raita. Oke. 1, 2, 3. Mungkin belum ada Kak Raita. Oke, baik. Kita lanjut ke vena ya. Kita lanjut ke vena. Kita ulang lagi dari yang kecil-kecil, yaitu dari si venula. Nah, jadi, cara mendiagnosis ya jenis pembuluh darah vena itu adalah dengan melihat arteri pasangannya. Kenapa? Karena vena ini bentuknya tuh kayak agak abstrak kan. Jadi dia tuh kayak harus dilihat pasangannya yang lain gitu buat tahu ini jenis vena apa sih? Apakah dia venula, apakah dia vena kecil, apakah dia vena sedang, apakah dia vena enggak, vena besar enggak. Cuman dari venula, vena kecil sama vena sedang aja buat mendiagnosis pasangannya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini ada arteriol ya, berarti sampingnya itu udah fix itu venula gitu. Dia nggak mungkin tiba-tiba arteriol di situ ada vena sedang ya, dia nggak make sense. Jadi kalau venula itu pasangannya sama arteriol. Kalau arteri kecil sama vena kecil, kalau arteri sedang sama vena sedang. Karena tadi saya sempat keliatin ya di kalau nggak salah di arteri sedang, saya kayak ada ngeliatin penampangnya itu sebelahan sama vena kan, sama vena sedang. Dia selalu begitu, dia selalu berjalan berdua begitu berpasangan si vena dan arteri ini. Terus ya arteri besar, vena besar berada di preparat yang berbeda karena dia besar. Jadi nggak berada di satu preparat yang sama. Untuk yang pertama ini ada venula ya. Di venula ini jujur lapisannya tuh sulit buat diidentifikasi karena dia tuh sangat tipis. Jadi biasanya kalaupun venula ini ditunjuk, dia cuma nanya ini tuh jenis pembuluh darah apa gitu. Ini pembuluh darah apa. Dan sejauh ini nggak pernah ditunjuk venula sih karena agak sulit. Tapi kalau kalian nanti lihat ada sesuatu kecil yang kolaps begini, terus lumennya besar, dindingnya tipis, penampangnya kayak gini, sampingnya kok mirip arteri gitu kan. Ini bisa disuspek kalau misal ini tuh venula gitu. Itu buat si venula. Kita lanjutnya ke yang lain. Di sini ada vena kecil dan sedang. Jadi sebenarnya vena kecil itu dia jarang dibahas. Jadi lebih seringnya tuh di vena sedangnya ya, lebih sering di vena sedangnya karena dia turut berjalan sama arteri sedang. Ini arteri sedang ya, yang tadi saya tunjukin juga di sebelahnya tuh ada vena sedang. Bentuknya itu bisa dilihat dia berbeda ya teman-teman. Arteri itu dia pepat, dia rigid, nggak kolaps, dindingnya tebel. Kalau vena itu kelihatan banget dia kayak rapuh banget nih, ini sampai putus nih dinding venanya. Dia gede banget lumennya, dindingnya tipis, dan bentuknya tuh kolaps, kayak mau nempel gitu dia venanya. Ini juga nih, ini venanya kayak gini, kolaps gitu. Kalau dari lapisan, vena itu, dia, vena sedang itu dia ada dari tunika intima yang paling dalam di dekat lumen, berupa selapis endotel. Baru ada tunika medianya. Nah, tunika media tuh kecil banget. Dia nggak kayak arteri. Kalau arteri kan tadi dia tebel banget. Kalau tunika medianya vena sedang sama vena kecil itu tipis ya teman-teman, tipis banget kayak gini tuh. Baru yang lebih besar itu terlebih tebal di tunika adventitianya. Nih, dia begini berupa jaringan ikat apa longgar tuh. Dia setebal ini tunika adventitianya. Sedangkan arteri nih tetanggaan, arteri lebih berotot daripada vena. Dia nggak punya tunika adventitia yang segede-gede vena begini. Tunika adventitianya di vena ini sangat tebal. Kelihatan jadi dia khas banget. Nih, diperhatikan juga buat tunika intima tetap lapis endotel, tunika media tetap otot polos, baru di tunika adventitianya vena kecil dan sedang ini isinya ada otot polos membujur sedikit ya. Ya, jadi dia ada otot polos membujur dikit sama jaringan ikat longgar. Kalau dari tadi kan kita bahas arteri, semuanya tunika adventitianya jaringan ikat kan. Tapi kalau di vena itu dia ada otot polosnya membujur sedikit, kayak serat-seratnya gitu dia.
Itu. Ini buat vena kecil sama sedang. Nih ya, di suspek dari arteri sedang. Oh, ini ada arteri sedang nih. Berarti sebelahnya itu vena sedang, udah fix banget. Kayak gitu. Buat cara diagnosisnya. Kita lanjut ke vena besar. Nah, vena besar itu dia beneran besar ya. Jadi satu preparat itu full dia semua gitu. Full si vena besarnya sendiri. Sama kayak arteri. Tapi kalau arteri itu kan dia kelihatan banget ya. Kayak lengkungannya, ketebalan apa jaringan elastisnya itu kelihatan banget. Kalau vena besar yang kelihatan tuh kayak otot-ototnya gitu Nadia. Nih di sini ada otot-ototnya gitu. Kalau di arteri kan nggak ada otot-otot yang terlalu kelihatan kan. Kalau di vena dia kelihatan tuh di vena besarnya. Nah, kalau kita bahas nih dari tunika intima seperti biasa ada selapis endotel yang sangat tipis di daerah lumen, baru masuk ke tunika medianya nih. Setipis ini juga vena besar, tunika medianya berupa otot polos yang tipis. Habis itu tunika adventitianya ini gede banget. Dia dari sini sampai sini. Tunika adventitia semua itu isinya. Tapi jenis tunika adventitianya vena besar itu dia ada dua jaringan. Ada dua jaringan. Ya, ada dua isi gitu. Isi yang lebih dekat sama tunika media itu otot longitudinal. Nih, ini otot-otot semua nih. Ini otot-otot nih otot. Baru di tunika adventitia agak apa nih superficial lagi. Itu ada jaringan ikat longgar. Nih baru ada jaringan ikatnya longgar di sini. Ada jaringan ikat longgarnya. Jadi buat tunika adventitianya vena besar tuh sangat tebal gitu dia. Ini perbesaran lebih besarnya lagi sama di sini ada tunika medianya, baru di sini juga ada selapis endotelnya, ada tunika adventitia yang setebal ini juga. Ada otot polos dan si jaringan ikat longgarnya di sini. Tuh, itu untuk vena besar nih ya, dia dibilang vasa vasorum, nevi vasorum nggak terlalu kelihatan. Karena iya, memang nggak terlalu kelihatan ya di sini. Dia lebih kelihatan di arteri tadi sih. Buat vasa vasorum sama nevi vasorum nggak ada sih. Seingat saya di vena besar, dia vasa vasorum adanya gitu. Tunika adventitianya kalau di vena besar, ciri khasnya dia ada longitudinal, otot longitudinal tebal sama sabut elastis. Tapi kalau di arteri yang besar tadi, struktur khusus ya dia punyanya di tunika adventitianya nggak gimana-gimana. Cuman kayak dia punya struktur khusus, ya vasa vasorum tadi kelihatan vasa vasorumnya gitu. Nah itu mungkin untuk si vena ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait vena, arteri maupun lapisan pada jantung. Gimana teman-teman? Nih, silakan Octavia. Boleh. Terima kasih Kak. Izin bertanya untuk vena yang sedang Kak. Iya. Nah, itu kan di tunika adventitia ada jaringan ikat longgar sama otot polos. Nah, itu Mm-mm. saya masih bingung bedain jaringan ikat longgar sama otot polosnya itu di mananya sih, Kak? Nah, sebenarnya karena ini dia venanya sedang ya, jadi di tunika adventitia tuh memang nggak terlalu kelihatan gitu loh otot polosnya, tapi ada, tapi nggak kelihatan. Jadi kayak cukup tahu aja kalau semisal memang isinya tuh ada sebenarnya otot polos, cuman nggak terlalu kelihatan gitu. Mau kita zoom juga nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya, cuman ada isinya di vena ini. Makanya tadi saya sempat bilang ke teman-teman bahwa mohon diingat ya isi-isi dari apa namanya isi-isi dari masing-masing lapisan pembuluh darah itu perlu dihafal kalau bisa. Jangan kayak cuman kalian lihat preparat, oh ini cuman ini kelihatannya nih kelihatannya ini kelihatannya. Sebenarnya nggak bisa dilihat benar-benar. Kenapa? Kalau kita nggak usah lah vena sedang ya. Kita balik lagi nih ke arteri elastik. Arteri elastik aja ini tuh serabut-serabut elastisnya ya itu nyambung gitu loh sama otot polosnya nggak kelihatan juga gitu tapi kita tahu isinya tuh berselang-seling isinya ya otot polos sama serabut elastis otot polos sama serabut elastis cuman bisa dilihat kalau semisal memang benar-benar perbesaran yang sangat besar banget itu baru bisa kelihatan oh di sini ada ototnya oh di sini ada jaringan ikat longgarnya makanya kita perlu tahu isi sebenarnya tuh apa baru kita lihatlah secara kasat mata kira-kira yang kelihatan tuh lebih kelihatan yang mana gitu mungkin gitu sih dari saya apakah menjawab. Oke, Kak. Terima kasih.
Silakan over ya, Maybelline. Baik Kak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi mohon izin bertanya Kak, tadi kan dijelaskan di bagian vena besar, di bagian tunika adventitia itu terdapat jaringan ikat longgar serta otot longitudinal. Berarti kalau di vena besar itu hanya ada otot longitudinal ya Kak, tidak ada otot polos. Terima kasih Kak. Sebenarnya ya, jadi sebenarnya otot longitudinal sama otot pelus itu sama aja, tapi kayak dari bentuknya itu dia yang membedakan aja gitu. Jadi kayak dia pengen ngeliatin, oh bentuknya tuh otot longitudinal, tapi sebenarnya sama aja, ada gitu otot pelusnya. Namanya otot longitudinal kelihatannya Baik Kak, terima kasih banyak Kak. gitu. Gimana Dan teman-teman yang lain? Silakan Ena. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya yang di vena sedang dan kecil. Itu kan di bawah samping kanan bawah yang di preparat yang kanan itu kan ada bulut-bulutan sama yang gepeng-gepeng juga. Itu arteri kecil kah atau apa, Kak? ini ya, Iya, Kak. ntar ya saya lihat. Nah, ini juga, ini harusnya bukan anu sih, ini bukan arteri atau vena ya harusnya. Harusnya. Soalnya ini nggak pernah dimasukin ke ujian ataupun dokternya notice gitu loh. Jadi kayak memang kalau misal preparatnya itu isinya arteri sedang atau vena sedang, itu memang dia difokuskan buat ngelihat vena sedang sama arteri sedangnya. Tapi ini bukan jenis dari, harusnya bukan jenis dari pembuluh darah sih. Begitu, karena ada lumennya. Dan juga di sini dindingnya tuh sangat tipis gitu. Sama arterial aja ini lebih tipis. Jadi ini bukan pembuluh darah sih harusnya ya. Dan lebih fokus di ininya aja, yang besarnya aja. Dia nggak akan nanya yang aneh-aneh kok, teman-teman. Terima kasih, Kak. Oke. Gimana teman-teman yang lainnya lagi? Hitung lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Udah nggak ada, Kak Raita. Udah nggak ada ya, udah aman ya harusnya. Harusnya bisa 100 ya semua. Ya, saya nggak 100. Karena ini B3M2 lumayan, ini kan baru ganti PJ ya kalian ya, Dokter Francisca. Jadi ya mungkin kalau histonya 100 nanti bakalan nendang banget gitu. DPNA-nya tuh bakal naik banget. Jadi nanti coba diusahakan ya buat bagusin di histo ya teman-teman. Karena baru ganti PJ modul juga ke Dokter Francisca. Nah ini kita lanjut ke rangkuman ya. Di sini rangkumannya bisa teman-teman baca. Saya udah buatin buat rangkuman yang jantung tuh gimana, baru rangkuman pembuluh darah vena tuh yang terlihat apa aja, yang darah arteri itu apa aja. Nanti bisa dibaca-baca di PowerPoint, nanti PowerPoint bakal di-share. Ini kita langsung masuk ke quiz aja gimana? Boleh, Kak Raita. Oke, kita langsung lanjut ke quiz. Ini nanti teman-teman kalau bisa jawab langsung raise hand aja ya. Langsung ngomong aja gitu habis raise hand. Kita mulai dari quiz pertama ya. Nih. Teman-teman, boleh raise hand, boleh di kolom chat juga kok. Nih, silakan. eh ini Safira Najwa. Oke, boleh. Itu panah birunya itu kapiler sinusoid, terus sediaannya di Hepar, Kak. Oke, kita cek ya, bener atau enggak ya, Safira Najwa. Kita cek.
Oke, bener. Keren, keren. Di Kapiler PC PC saya juga ada nih Kak sama Oh ya, sinusoid dan hepar. ya benar, benar, benar. Kita lanjut ke soal 2 ya. Boleh Kak. Nah, ini nih. Silakan raise hand teman-teman. Silakan Ovrea. Baik, Kak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi, panah putih menunjukkan lapisan serat elastin beserta otot polos itu di bagian tunika media. Nah, sedangkan lapisan tersebut berisi apa? Mohon maaf, Kak. Panah putih menunjukkan lapisan tunika media. Nah, lapisan tersebut berisi apa? Berisi serat elastin dan otot polos. Sediaannya itu berada di aorta atau arteri besar. Ya, Terima kita kasih, cek Kak. ya. Tadi Safira Najwa juga ada angkat tangan. Waduh, waduh, terspill. Wah, Safira, Safira aja jawab apa? Sama Kak jawabannya. Ah, masa, Warna putihnya lapisan eh, tunika media, isinya itu ada otot polos sama iya otot polos, terus habis itu sediaannya di arteri besar. oke, cuma otot polos aja isinya. Sama fenestrated elastic membrane. Ya, jadi kita cek ya. Oke, benar ya, tadi teman-teman. Deanita Rosmawati juga angkat tangan tadi Kak Radita. Waduh, udah terspill ini. Jawab apa, adanya? Gimana Deanita Rosmawati tadi? Sama kah? Sama Kak, nggak apa-apa sudah terspill soalnya. Nanti next aja. Oke, kita lanjut ya. Nih soal ketiga siap-siap ya. Tuh, eh, nih, agak lamain lah. Tunggu pada raise hand ya. Memang nggak kelihatan sih teman-teman ini strukturnya ya. Silakan tuh Tanaya. Oke, boleh. Apa Tanaya? Terima kasih, Kak. Itu yang panah putih. Iya, Mm-mm. yang panah putih itu lapisan miokardium nggak sih, Kak? Dan struktur khususnya itu yang intercalated disc atau diskus intercalaris. Oke, ada lagi nggak yang lain nih mau jawab? Ayo guys, gimana yang lain? Hitung ya, satu, Tuh, dua, tiga. enggak. Oke. Oh, Ratu Balkis sama Kak katanya. Maka kita spill ya. Nih. Benar. Miokardium sama diskus intercalaris. Karena kelihatan banget nih serabut ototnya. Makanya dia langsung miokardium gitu. Kita lanjut ya ke soal keempat. Siap-siap ya teman-teman. Nih. Nih. Ini agak tricky. Tadi saya sempat bahas. Harusnya teman-teman kalau merhatiin pasti bisa jawab. Ovrea Maybelline. Deanita dulu deh. Kayak apa? Terima kasih Kak atas kesempatannya. Panah birunya itu menunjukkan lapisan membrana elastika yang interna, terus sediaannya arteri sedang. Oke, ada lagi nggak jawaban yang lain? Ovrea, Yang lain Baik, ada. Kak. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Kak. Jadi untuk panah biru menunjukkan lapisan membrana elastika interna, kemudian sediaannya berada di sebentar, Kak. Ini arteri sedang, Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi nggak yang lain mau jawab atau udah? Safira Najwa gimana? Boleh Safira Najwa. Baik, terima kasih Kak asurannya.
jawabannya warna biru menunjukkan eh, membrana elastika interna karena nunjuknya dari arah sana. Terus habis itu sediaannya itu ya arteri sedang atau arteri muskular karena dia kelihatan dengan jelas membrana elastika interna sama eksternanya, Kak. Udah, nggak ada lagi nih yang mau jawab. Kita spill jawabannya di sini. Dari chat ada nih Kak Raita. Apa tuh? Ratu Balkis jawabnya membrana elastika interna arteri muskular. Terus Nuraini Fadelia jawabnya membran elastika interna Kak Raita. Oke, udah nih. Kita kita ini ya, kita spill ya nih ya jawabannya. Silakan Kak Raita. Oke, bener ya, guys, bener. Membran elastika interna. Karena panahnya tadi dia kayak lebih nunjuk ke arah lapisan superficial gitu. Jadi itu membrana elastika internal, arteri sedang atau arteri muskular. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, ke soal kelima. Siap-siap ya teman-teman. Nih, ini gampang ini. Harusnya bisa ini. Gampang ini. Gimana teman-teman? Dari ini dari chat ada dari Ratu Balkis Tunika Adventitia Kak Raita. Tunik. Safira Najwa. Boleh Safira Najwa. Iya Kak, warna biru itu nunjukin lapisan tunika adventitia, terus sediaannya itu di vena sedang. Ada lagi nggak nih yang jawab lagi? Tadi Ratu Balkis nambahin lagi Kak. Vena sedang. Apa tuh? Ya, sedang. Tunika Ada lagi nggak Adventitia jawaban lain Vena nih? sedang. Ya, ada jawaban lain nggak? Deanita Rosmawati sama. Sama. Masa sih ini? Pena sedang. Coba kita lihat ya. Sudah nih, nggak ada yang mau Hitung jawab lagi ya. nih. 1, 2, 3. Boleh Kak Ya. Raita. Oke, bener ya teman-teman. Tunika adventitia vena sedang. Kelihatan banget tuh. Itu pasangannya arteri sedang. Pasti dia vena sedang di situ. Kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, 1, 2, 3. Nah, ini nih. Safira Najwa nih. Oke, Mereka itu warna biru menunjukkan struktur eh apa namanya sabut Purkinje, terus habis itu lapisannya itu di sub endoteli endokardium. ya. Ada lagi jawaban lain mungkin? Deanita Rosmawati boleh. Sama Kak, panah birunya itu menunjukkan struktur serabut Purkinje, terus di lapisan subendokardium. Oke, ada lagi Sistalia nih. nih boleh. Boleh, boleh. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Iya itu benar. eh, Serabut Purkinje, Kak Purkinje ya bacanya. Terus dia itu di em, sebentar Kak, Mm-mm. di sub sebentar sub Tuh, Gimana Sistalia? sup apa nih? Kakaknya nungguin sup. Sup apa? Kayaknya jaringannya jelek nih. Dari kolom chat aja nih Kak Raita. Dari Oh, Ratu Balkis, serabut Purkinje dan subendokardium. Bener nggak maaf tuh Kak oke. Raita? Kak,
jaringannya jelek, Kak. Subendokardium. Terputus, Kak, jaringannya. Oke, Oke, nggak apa-apa. Udah ya. Ada lagi yang mau jawab kah? Kayaknya sama semua jawabannya. Gak ada yang beda. hitung lagi aja nih ya, Kak. Satu, Boleh. dua, tiga. Boleh, Kak Rayita? Oke, benar ya. Subendokardium jantung nih, serabut Purkinje. Betul, betul, betul. Udah 6 soal nih, nggak ada yang salah nih. Ini harusnya ciri-ciri 100 nanti harusnya. Kita coba ke soal 7 ya. Satu, dua, tiga. Nih. Aduh, aduh, aduh. Nih. Boleh, teman-teman. Dayanita Rusmawati. Silahkan. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Panah biru itu menunjukkan struktur yang khas gitu, vasa vasorum namanya. Terus sediaannya tuh di arteri besar atau aorta. Terus di lapisan apa ya? Di lapisan tunika adventitia kalau nggak salah Kak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain Safira yang Najwa. kira-kira Sama Kak jawabannya. Strukturnya fasa-fasorum, terus lapisannya itu di tunica perpetua, sediaannya di arteri besar. oke. Dari Ratu Balkis di chat sama juga, Kak. Fasa Vasorum Tunica Adventitia. Oke, oke. Kita cek aja ya langsung nih. Kayaknya nggak ada yang mau jawab lagi. Dari Sistalia juga Oh, sama sih, Kak. sama-sama. Ya, Oke, kita spill. Ting. Oke, bener ya. Fasa-fasorum, tunica adventitia, dan aorta. Kelihatan banget ini aorta ya. Karena warnanya tuh kayak coklat-coklat gitu dia. PVG banget vibes-nya. Jadi udah pasti nih aorta gitu. Terus dia tadi ada yang agak lupa itu nikah. Adventitia itu paling luar ya teman-teman pokoknya. Terus kalau si oh ya ini aku saya lupa jelasin ya. Buat yang apa namanya pembuluh darah sama jantung. Kalau yang di jantung tadi itu kan dia gini, tantan aja lah ya. Nah, jantung itu kan dia kayak bentuknya dia kayak gini, tapi lumen jantungnya di sini kan, lumen jantung di sini, baru endokardium mulainya dari sini kan, lapisan paling dalam baru ke arah luar gitu. Terus bentuknya kayak gini nih. Sedangkan kalau di pembuluh darah itu khas dia. Jadi kayak si ini, kalau misal dia bentuknya kayak gini, yang melengkung begini, yang lumennya tuh dia di tengah gini. Jadi kayak kebalikan sama jantung, itu khasnya nggak tahu kenapa. Jadi jantung itu di sininya di dalam, tapi kalau di pembuluh darah, dalamnya itu malah yang ada lengkungannya gini. Itu biasanya kayak gitu bedainnya. Jadi kalau cuman dikasih sepotong-sepotong aja, nanti bisa dibedakan dari si lengkungannya itu di mana gitu. Itu bedanya buat apa pembuluh darah sama jantung ya, buat lengkungannya, dalamnya, luarnya. Bisa dari ntar. Ya, bisa dari situ. Ini sudah kan tadi, ini sudah. Nah, dah, sisa satu soal lagi. Satu soal lagi. Nih, barusan tadi dilihatin ya. ayo teman-teman. Warna biru menunjukkan lapisan sediaannya apa. Silakan Safira Najwa. Lapisannya itu endokardium, sediaannya jantung. Oke. Ada lagi kah jawaban lain? Dari Dayanita Rosmawati di chat sama sediaan jantung, Kak. Jantung, endokardium ya. Kita spill sekarang nih. Spill sekarang.
Mungkin hitung dulu nih ya, Kak. Boleh. Satu, dari Sistalia di kolom chat, endokardium, paling tipis, paling luar di jantung. Nah, kita coba lihat dulu jawabannya. Benar atau Boleh, Kak enggak Raika. ini? Oke, benar ya teman-teman. Endokardium dan jantung. Lapisan paling dalam ya, sebenarnya itu lapisan paling dalam. Tapi dia lumennya emang ada agak kayak gini, jadi kayak kelihatannya tuh di luar gitu. Padahal ini lapisan paling dalam ya, endokardium. Itu. Oke, mungkin udah sih itu aja ya. Kuisnya ada 8. Semoga upraknya 100 yang nonton Kalka malam hari ini. Apalagi yang mendengarkan dengan seksama ya. Harusnya insya Allah bisa lah ya. 100 mengenjot nilai B3M2 gitu. Ada yang mau ditanyain kak teman-teman sebelum selesai ini? Gimana teman-teman sebelum kita tutup sesinya nih? Kalau masih ada yang belum jelas, masih pengen dijelasin ulang, boleh teman-teman. Hitung ya. Satu, dua, tiga. Mungkin nggak ada Kak Raita. Nggak ada ya? Oke. Oh, ini ada nih. Oh, Dari Ratu Balkis Kak Raita. boleh. Katanya, bolehkah nanti saya izin chat kakaknya tentang praktikum ini Kak, katanya. Boleh. Boleh. Nanti minta sama Safir Najwa aja ya nomornya. Oke, terima kasih katanya Kak. Nanti saya sertakan Oke, aja nomornya Kak Raita di link YouTube yang video ini nanti sekalian ada nomornya di situ. Ntar aku balikin lah ya. Gimana caranya? oke. Makasih banyak Kak Raita atas materinya. Iya, sama-sama. Mungkin itu tadi materi dari Kak Raita, materi dan juga tanya jawab serta kuis yang sangat seru. Banyak juga yang berpartisipasi dan benar semuanya. Semoga nanti nilai histonya juga se segampang ini juga ya. Sebagus tadi jawaban-jawaban teman-teman semua. Amin. Sebelum kita tutup Kalkanus pada malam hari ini, mungkin kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Boleh dong yang eh, bersedia buat on cam. Yang on cam nanti nilainya 100, aku doain, amin. Aku hitung sampai Ayo teman-teman, jangan malu nih amin. belajar, Aku hitung muka-muka sampai orang belajar. 10 ya. Aku Mau di atas motor, mau lihat di atas mobil banget sih ini sembarang. Yang penting on kelihatannya cam. Kak. Ayo on cam, Itu ayo di on atas cam. motor beneran ya. Hitung sampai Ini. 10 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Oke. Mungkin boleh kita mulai ya Kak Rania buat sesi Boleh, Kak. dokumentasinya. Oke, pertama-tama gaya formal dulu ya teman-teman. Oke, satu, Oke, lanjut, Kak. dua, tiga. Oke, Oke, sudah. ada ini Kak Rania, 2 slide kah atau gimana?
Yang slide 2, ya udah juga udah. Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Kita pakai gaya KMM gini guys. Seperti biasa. Nggak kelihatan. Huruf K. Oke, Huruf hitung K. ya. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Oke, sudah Kak Hanifah. Oke, terakhir kita gaya A ya. Untuk B3M2 strike A. Amin, amin, amin guys, amin. Oke, ya 1, 2, Silakan ke arahnya. 3. 1, 2, 3. Oke, slide 2, slide 2, 1, 2, 3. Oke, sudah Kak Hanifah. Oke, makasih banyak Kak Rania dari sesi dokumentasinya tadi. Untuk itu sesi kita pada malam hari ini udah selesai. Terima kasih banyak kepada Kak Raita atas ilmu yang udah dibagikan tadi dan juga seluruh peserta Kalkaneus pada malam hari ini yang sudah aktif berpartisipasi. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga membawa kebaikan di masa depan nanti. Sebelum kita Amin. tutup, kita mungkin bisa tutup dengan doa. Kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami tim Kakaneus maupun saya sebagai moderator pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak Kak Makasih, Terima Raita. kasih Kak. banyak teman-teman. Terima Semoga kasih Salam diberkahi banyak, sejahtera. banyak Kak. teknologinya. Sampai jumpa di Kalkaneus selanjutnya. Saya akhirin Terima ya. kasih, Kak.